Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik para siswa, sebelum belajar, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhin ya wa ala kullin din salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para siswa kelas 10, perkenankanlah saya Bapak Hikmat Abdurrahman, guru pendidikan agama Islam baru yang meneruskan Bapak Ustadz Munir yang sebelumnya mengajar PAI di kelas 10. Untuk itu saya selaku guru baru izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya sudah, nama lengkapnya Hikmat Abdurrahman. Kemudian tempat tinggal saya di Bontang di Gang Granit 3 di dekat MAN, sampingnya sekolah MAN, ke arah BK Bontang Kuala. Terus pendidikan saya S1 di pendidikan bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, kemudian S2 juga pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya sudah beristri, istri saya satu. Alhamdulillah juga sudah dikaruniai anak pertama laki-laki. Ya, mungkin cukup ya. Nanti misalkan kalau ada pertanyaan lain bisa menghubungi lewat via WhatsApp. Oke, langsung ya kita masuk ke materi. Baik, sebelumnya kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Untuk itu, para siswa silahkan dibuka Al-Qur'annya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Sudah? Oke, saya tunggu. Oke, sudah ya? Baik. Para siswa kelas 10, marilah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 bersama-sama. Diperhatikan makhraj dan tajwidnya ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para siswa kelas 10, sebelum memasuki materi pembelajaran, saya ingin memberikan sebuah kisah inspiratif yang berhubungan dengan bab 3 yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang menuntut ilmu. Untuk itu, silahkan didengarkan dan disimak dengan baik. Diceritakan bahwa ada seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Santri tersebut dikenal sangat bodoh. Bahkan ia belajar kepada kiainya sampai beberapa tahun. Namun ia belum juga bisa membaca dan menulis. Hingga akhirnya dia pun berputus asa. Ia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan ia pulang, tapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya ia pulang. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Oleh karena hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan masuk lebih dalam ke gua, sehingga duduk-duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemericik. Ia penasaran, lalu ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya ia merenung, berpikir, bertafakur. Batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ini. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama belajar, pikir dia. Setelah berpikiran demikian, akhirnya ia tidak jadi pulang. Dia memutuskan untuk kembali ke pondok. Semangatnya kembali tumbuh untuk belajar kepada kiainya. Akhirnya ia tiba di pondok. Ia belajar lebih lama dan lebih tekun. Dia belajar tidak mengenal putus asa. Ketika dia tidak bisa, dia bertanya kepada teman dan sahabatnya. Terus begitu. Usaha tersebut tidak sia-sia. Lalu, seiring berjalannya waktu, ia menjadi orang alim. Orang yang masyhur dengan kealimannya yang mengarang beberapa kitab. Ia adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani al-Asqalani yang
masyhur disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau telah mengarang kitab-kitab yang masyhur seperti Fathul Bari, merupakan syarah, penjelas atau komentar atas kitab Sahih Imam Bukhari. Kemudian ada kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang masyhur dipelajari oleh para santri di pondok-pondok salaf, dan banyak lagi. Baik, para siswa kelas 10, gimana? Sudah nonton cerita inspiratifnya atau kisah inspiratifnya? Jika sudah, menarik bukan? Ya, memang para ulama zaman dulu ketika menuntut ilmu itu sangat serius, sangat luar biasa. Nah, saya ingin membahas ini, ilmu secara bahasa ialah, kalau di dalam bahasa Arab, ilmu itu dari kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu itu artinya mengetahui, ilman artinya pengetahuan. Jadi secara bahasa itu ilmu ialah pengetahuan. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asin. Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada waqi' atau guru, su'a hifdi, jeleknya hafalanku, jadi susah menghafal gitu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, guru tersebut menunjukkanku, membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Terus kemudian fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, lalu guru tersebut memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asin, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada seorang pendosa. Nah, jadi intinya kita semua, saya, para siswa hendaknya selalu membaca istighfar, meminta ampun dari dosa-dosa, dan membersihkan hati dan diri supaya kita dalam menuntut ilmu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ya, cahaya yang menerangi semua kegelapan. Kenapa dibilang bisa cahaya? Karena orang yang memiliki ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, tentu saja. Diibaratkan orang yang memiliki senter ketika berjalan di kegelapan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki senter. Orang yang memiliki senter jika berjalan di dalam kegelapan itu dia bisa jalan, dia bisa tahu arah yang akan dia tuju. Tetapi sebaliknya, jika orang yang berjalan di dalam kegelapan tapi dia tidak punya alat penerangan sedikit pun, maka dia susah, buta. Dia mau melangkah kemanapun sangat buta. Oleh karena itu, dengan ilmu semuanya mudah. Ada hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya, barang siapa orang yang menginginkan dunia dan isinya, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya memiliki ilmu, yaitu ilmu tentang dunia. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia wajib memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang akhirat.
Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka tentu saja dia harus memiliki ilmunya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, oleh karena itu para ulama membagi ilmu itu ke dalam dua, yaitu ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, itu nanti silahkan dibaca di atas apa itu fardu ain dan apa itu fardu kifayah. Nah, oleh karena itu dalam menuntut ilmu itu tidak mudah. Dalam menuntut ilmu itu perlu waktu. Tidak sesimpel sekarang yang kita bisa membaca di Google. Sebenarnya itu bisa, tapi kemanfaatannya, keberkahannya itu akan sedikit daripada orang yang terus belajar dengan waktu yang banyak gitu. Karena jika orang yang membaca sepintas dan dia paham, akan berbeda hasilnya dengan orang yang terus dia baca dan baca. Akan muncul pemahaman baru yang belum tentu orang yang membaca sesimpel tadi mengerti. Begitu. Juga dalam menuntut ilmu itu yang didahulukan sebetulnya adalah mensucikan hati, membersihkan hati. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Karena jika hati dan diri ini sudah bersih, maka cahaya atau ilmu tersebut mudah diserap oleh kita sebagai penuntut ilmu. Makanya banyak orang sana, santri di sana yang dia bertahun-tahun mondok dengan tujuan pertama-tama ingin membersihkan hatinya, jiwanya gitu. Kemudian ilmunya. Karena apa? Karena orang yang sudah bersih hatinya itu mudah menerima, sangat mudah. Bahkan Allah bisa memberikan ilmu hikmah kepadanya. Ilmu hikmah adalah ilmu yang ketika misalkan orang tersebut diberi ilmu hikmah sama Allah, Allah buka apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain, rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia saja yang tahu. Begitu. Itu ilmu. Di kitab Ta'lim Muta'alim, ala lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani takahin wa hirsin wa istibalin wa wulatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Zakain, harus punya zakah, kecerdasan, kepintaran, harus punya pemahaman, harus mikir begitu. Wahirsin, dan harus punya ghir, harus punya ketertarikan terhadap ilmu tersebut. Atau ketamaan, tapi ketamaan dalam arti ingin terus menerus. Dia tidak puas dengan satu ilmu, terus dia mencari ilmu yang lain. Atau misalkan dia sudah mengerjakan ilmu ini, tahu ilmu ini, tapi ingin tahu ilmu yang lain terus dan terus. Seperti itu adalah hirsin. Kemudian wastibarin adalah artinya kesungguhan. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus sungguh-sungguh, harus punya rasa sungguh, harus punya rasa ingin belajar terus menerus, kesungguhan, tidak malas-malasan, supaya dimudahkan jalannya. Kemudian wabulghatin, yang keempat wabulghatin, biaya. Nah, dalam menuntut ilmu juga perlu yang namanya biaya. Seperti para siswa di sini bayar biaya di awal tahun atau per bulan, SPP dan lain-lain, itu masuk bulughah. Memang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadin, dan penunjuk atau petunjuk sang guru. Memang, jadi ketika menuntut ilmu itu wajib adanya sang guru agar
kita tidak tersesat dalam menuntut ilmu, tidak tersesat ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang begitu. Karena ketika kita belajar sendiri, itu yang gurunya adalah setan. Begitu. Jadi ketika kita apalagi mau belajar agama, itu kita harus mencari guru. Dan mencari guru itu juga harus hati-hati. Begitu. Apalagi di zaman sekarang ini gitu. Cari guru lah yang memang masyhur, orangnya terkenal baik, orangnya tawadu, orangnya memang ya benar-benar seorang ulama gitu. Itu. Terus yang terakhir, watuli zamanin. Apa? Tuli zaman. Panjangnya waktu. Jadi lama waktunya. Menuntut ilmu itu harus membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar. Begitu. Karena apa? Karena ada di sana ada proses yang namanya tazkiyatun nafs. Terus kemudian itu tazkiyatun nafs itu tidak sebentar, perlu waktu lama. Begitu. Mensucikan diri itu, membersihkan hati dan diri itu tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak gitu. Tidak sesimpel yang dipikirkan. Begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus jangan lupa kemudian untuk tugasnya, yaitu saya meneruskan dari Pak Munir, yaitu bagi teman-teman, bagi para siswa yang belum hafal surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ayat yang pernah diberitahukan sama Pak Munir tersebut, agar segera dihafal dan disetorkan ke saya, yaitu via WhatsApp ya. Nanti kan tahu WhatsApp saya, nanti bisa video call dan menyetorkan hafalannya begitu. Terus selanjutnya, bagi yang belum remedial, tes atau retest pembelajaran ulangan sebelumnya, harap segera menghubungi saya atau menghubungi Pak Munir untuk mengikuti retest yang kedua. Baik, cukup saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajarnya ya.